Manchester United dikenal sebagai salah satu klub paling populer di dunia dengan basis penggemar terbanyak nomor 3 setelah Real Madrid dan Barcelona. Selain itu, raihan beberapa gelar bergengsi juga telah diraihnya. Klub berjuluk Seta Merah itu juga banyak dihuni para pemain hebat dari posisi penjaga gawang hingga posisi striker. Namun, tidak semua dari mereka sukses selama merumput di Old Trafford. Beberapa justru malah menemukan kesuksesannya di klub lain. Dan salah satu liga yang menjadi panggung kebangkitan para mantan pemain United adalah Serie A Liga Italia, kompetisi yang terkenal dengan gaya bermain yang lebih taktis dan defensif. Banyak mantan pemain Manchester United yang menemukan performa terbaiknya di liga ini. Bahkan, performa mereka berhasil membawa klubnya meraih ketangga juara. Di video ini, ada 7 mantan pemain Manchester United yang sukses berkarir di Serie A. Siapa saja mereka? Yuk kita simak. Nama pertama adalah Romelu Lukaku. Musim pertamanya di Manchester United, sepak terjang Lukaku terbilang sukses dengan mencetak 27 gol di semua ajang kompetisi. Di musim keduanya, karirnya menurun tajam dengan hanya mencetak 15 gol saja di semua ajang kompetisi. Musim panas 2019, ia pun hijrah ke negeri pizza dengan bergabung ke Inter Milan. Ia kemudian menemukan kembali ketajamannya di Italia setelah mencetak 34 gol di semua ajang kompetisi. Di bawah asuhan Antonio Conte, Big Room, julukan Lukaku menjadi salah satu striker paling produktif di Serie A. Ia berhasil mencetak 24 gol di musim keduanya dan membantu Inter Milan memenangkan gelar Scudetto yang ke-19. Setelah bermain untuk Chelsea, Inter dan AS Roma, Lukaku akhirnya bergabung dengan Napoli. Ia pun bereuni lagi dengan pelatihnya dulu Antonio Conte. Bomber asal Belgia itu bahkan sudah mencetak 3 gol dan 5 assist dari 6 laga untuk I Partenope julukan klub Napoli. Nama kedua adalah Scott McTominay. Scott McTominay memilih meninggalkan Manchester United setelah tidak banyak bermain di bawah asuhan Erik ten Hag. Ia bergabung dengan Napoli secara permanen pada awal musim ini, sama seperti Lukaku. Di Napoli, McTominay berkembang menjadi salah satu gelandang penting di bawah asuhan Antonio Conte. Tak disangka-sangka, ia memberikan dampak positif dan keseimbangan di lini tengah tim. Bahkan, ia sudah berhasil mencetak 2 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan bersama Napoli. Penampilan apiknya juga membantu I Partenope bertengger di puncak klasemen sementara Serie A hingga saat ini. Nama ketiga adalah Chris Smalling. Chris Smalling meninggalkan Manchester United pada musim panas 2019, setelah tak terpakai oleh pelatih Ole Solskjaer. Lantas, bek asal Inggris itu melanjutkan karirnya di ibu kota Italia dengan bergabung ke AS Roma. Di Roma, Smalling menemukan performa terbaiknya dan menjadi salah satu bek tangguh di Serie A. Bermodalkan pengalaman dan kemampuannya itu, membuatnya ia menjadi pemain kunci di klub ibu kota Italia pada musim pertama dan keduanya. Smalling bahkan membantu Roma meraih trofi UEFA Europa Conference League pada tahun 2022. Namun, setelah 5 musim berseragam giallorossi, riwayat cedera dan penurunan performa membuat Smalling hijrah ke Arab Saudi untuk memperkuat Al-Faiha. Nama keempat adalah Matteo Darmian. Pada tahun 2015, Matteo Darmian adalah pembelian Manchester United di eranya Louis van Gaal. Ia pun meninggalkan Old Trafford pada musim panas 2019 setelah gagal bersinar, dan akhirnya ia balik kampung Italia. Setelah tampil apik di Parma, Darmian lantas bergabung ke Inter Milan dan menjadi pemain serbaguna yang bisa bermain di beberapa posisi. Fleksibilitasnya di lini belakang, serta kemampuannya beradaptasi membuat Darmian menjadi pilihan utama di skuad I Nerazzurri. Bersama Inter, Darmian meraih kesuksesan dengan memenangkan 2 gelar Serie A dan 5 trofi domestik lainnya. Ia juga turut serta tampil di final Liga Champions 2022-23, meski kalah 1-0 dari Manchester City pada kala itu. Nama kelima adalah Zlatan Ibrahimovic. Pemain berjuluk Ibra Kadabra ini hanya 2 musim bermain di Manchester United. Musim pertamanya tergolong sukses, ia berhasil mencetak 28 gol di semua ajang kompetisi dan turut membantu klubnya meraih UEFA Europa League. Di musim keduanya tidak berjalan sukses, riwayat cedera membuat ia jarang bermain setelah hanya mencetak 1 gol saja. Setelah itu, ia melanjutkan petualangannya di MLS Amerika dengan bergabung ke LA Galaxy.
Kabar mengejutkan pun terjadi, Ibrahimovic kembali ke AC Milan pada awal tahun 2020. Ia pun membuktikan kualitasnya dan menunjukkan bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi meskipun usianya sudah lebih dari 38 tahun pada kala itu. Penampilan dan kepemimpinannya yang luar biasa membantu AC Milan meraih gelar Serie A musim 2021-22. Tak lama kemudian, ia pun memutuskan pensiun di awal musim 2022-23 dan dianggap sebagai salah satu pemain terhebat yang pernah bermain di Serie A Italia. Nama keenam adalah Henrikh Mkhitaryan. Pemain asal Armenia ini menemukan kembali performa terbaiknya di Serie A Liga Italia setelah mengalami masa-masa sulit di Inggris. Entah kenapa, ia sulit berkembang kala bermain bersama Arsenal dan Manchester United, padahal ia adalah pemain berkualitas dengan kemampuan di atas rata-rata. Sebelum bergabung ke Arsenal, ia adalah pemain Manchester United di eranya Jose Mourinho. Di musim pertamanya, ia bahkan mampu bersaing menempati posisi lini tengah tim dengan Paul Pogba. Di musim keduanya, performa yang menurun membuat ia hijrah ke Arsenal. Sama seperti di klub sebelumnya, karir Mkhitaryan tidak banyak berubah di Arsenal. Ia akhirnya bergabung ke klub ibu kota Italia AS Roma, dan tampil gemilang selama 3 musim dengan meraih trofi UEFA Europa Conference League. Setelah menolak perpanjangan kontrak di AS Roma, Mkhitaryan akhirnya hijrah ke Inter Milan pada musim panas 2022. Hingga kini, ia terus menunjukkan kreativitasnya di lini tengah tim bersama Nico Barella. Kemampuan umpan dan visinya menjadikannya ia salah satu pemain paling kreatif di Serie A saat ini. Meski usianya sudah tidak muda lagi, ia terbukti berhasil membangun kembali karirnya dan menjadi sosok penting di tim asuhan Simone Inzaghi itu. Selama berkarir di Italia, Mkhitaryan sudah memenangkan gelar Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana dan UEFA Europa Conference League. Nama ketujuh adalah David De Gea. David De Gea adalah salah satu kiper terbaik dalam sejarah Manchester United. Setelah menghabiskan lebih dari 1 dekade di Old Trafford, De Gea akhirnya memutuskan pergi setelah kontraknya habis. Sempat menganggur selama 1 musim, De Gea akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karirnya di luar Inggris. Pilihannya jatuh pada Fiorentina, klub Serie A yang terkenal dengan seragam warna ungunya dan sejarah yang kuat. Hingga kini, De Gea menjadi kiper utama Fiorentina dan menunjukkan performa yang cukup baik bersama klub barunya itu. Terbaru, De Gea berhasil menggagalkan 2 penendang penalti saat klubnya mengalahkan AC Milan dalam ajang Serie A pekan lalu. Nama ke-8 adalah Ashley Young. Ashley yang tercatat membela setan merah sejak eranya Sir Alex Ferguson. Selama 9 musim itu, ia hanya diperuntukkan menjadi pemain pelapis saja. Di penghujung karirnya, yang menandatangani kontrak dengan klub Serie A Italia Inter Milan pada 17 Januari 2020 untuk sisa musim 2019-20. Meski cuma setengah musim di Inter, namun kontribusinya cukup lumayan lantaran berhasil membantu klubnya meraih gelar Serie A yang ke-19. Selain itu, ia juga menjadi orang Inggris ketiga yang memenangkan gelar tersebut untuk Nerazzurri. Nama terakhir adalah Alexis Sanchez. Karirnya selama berseragam Manchester United tidak sebagus kala ia memperkuat Arsenal. Total hanya 5 gol saja selama 2 musim tentu tidak sesuai ekspektasi fans United. Musim panas 2019, Sanchez akhirnya bergabung dengan Inter Milan dengan status pinjaman selama 1 musim. Sepak terjang Alexis di Inter memang tidaklah menonjol, lantaran ia hanya dijadikan pelapis Lautaro Martinez, atau mungkin hanya untuk kedalaman skuad saja. Namun tetap saja, perannya selama di Inter tidak hanya sebatas di atas lapangan, melainkan kepemimpinannya di dalam ruang ganti dalam hal memotivasi para pemain juga jangan dianggap remeh. Itulah ulasan singkat mengenai 9 mantan pemain Manchester United yang bersinar ketika bermain di Serie A. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar mengkoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.